Oke, kita akan lanjut kita punya pelajaran The Everlasting Covenant of Grace. Inilah bagian kedua. Kemarin kita sudah belajar bahwa Wahyu 18 ayat 1, dunia ini akan diterangi dengan His glory, dia punya kemuliaan. Dan kemuliaannya adalah karakternya Bapa yang diungkapkan secara tertulis atau transkrip di dalam hukumnya. Dan hukumnya itu 10 hukum hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa kalau mereka menerima Law of Moses yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip daripada 10 hukum yang adalah dia punya statutes dengan dia punya judgments. Dan karena kita bisa lihat the gospel, the sanctuary service, dan itu dalam bentuk ceremonial law sebelum kayu salib. Dan prinsip ceremonial law itu berlangsung karena kematiannya sudah dipakukan ke kayu salib dalam bentuk feast, meat, and drink. Karena melalui darah Tuhan Yesus lah yang sebelum kayu salib dilambangkan darah domba dan juga dilambangkan oleh dia punya anggur atau dia punya drink yang setiap kali kita rayakan feast dan minum anggurnya bersama dengan makan rotinya. Dan itu adalah dia punya glory daripada karakter Tuhan yang dengan memandang karakter itu, melihat pelajarannya, melihat dia punya korban kebaikan Bapa, dan khususnya kita lihat puncaknya di kayu salib, itulah yang membuat 144.000 di dahi mereka tercatat nama Bapa, yaitu karakternya. Dan dunia akan diterangi dengan kemuliaan ini. Wahyu 18:1. Dan pekabarannya adalah untuk memanggil umat Tuhan keluar, kan? Dan umat Tuhan yang di luar kandang di Yohanes 10 kan, ayat 16, akan mendengar suaranya, dan suara seperti inilah, seperti di early writings, kabaran Sabbath more fully itu, yang membuat mereka bisa lihat dengan jelas karakter Tuhan, karakter Bapa, yaitu dia punya hukum yang diungkapkan dalam hukumnya. Dan sekarang kita mau lanjut mengenai dia punya covenant, dan covenant ini adalah perjanjian untuk menyelamatkan manusia dengan grace. Dan kalau manusia percaya itu, dia nggak akan berusaha dengan tenaganya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sebagaimana Kain dan Esau. Demikian juga Abraham waktu dia bersatu dengan Hagar. Inilah semua usaha manusia sendiri, sebagaimana umat Israel di Bukit Sinai, waktu mereka bilang semua yang Tuhan ucapkan kami akan lakukan dan menurut. Itu nggak bisa. Itu mustahilnya, bukan main. Itu adalah old covenant. Sementara covenantnya Tuhan itu, Tuhan bilang, akulah yang akan put enmity di dalam hati kamu. Kamu nggak bisa benci dosa. Harus rohku yang aku tempatkan di dalam hatimu lah yang bisa menyanggupan kamu untuk tidak berdosa. Itu di New Covenant. Efesus 2 ayat 8, for by grace ye are saved through faith. Ini covenant ini ditolak di pertemuan General Conference waktu itu tahun 1888 di Minneapolis, Minnesota. Dan kita akan lihat apa yang ditolak di sini, persisnya siapa yang menolaknya, dan siapa yang mengabarkannya. Jadi judul awal ini adalah The Covenant Opposed atau ditolak. Jadi kita lihat Wagner, dia sudah mulai memberikan pelajaran nubuatan dari buku Yesaya, ayat demi ayat, dan dia menekankan the nature dan pekerjaan Kristus. Namun mulai tahun 1890, dia tiba-tiba merubah topiknya, sekarang dia mulai membahas covenants. Dan waktu dia membahas covenant, dia lakukan ini tanpa konsultasi Uriah Smith atau Dan Jones. Dia adalah secretary daripada General Conference yang bertugas di sekolah itu. Dan Dan Jones menganjurkan bahwa topik covenant itu jangan dibahas di sekolah ini karena nature-nya sangat sensitif. Jadi memang sudah ada dua kelompok lah, satu menentang pendapat yang lain ya,
ada dua kelompok yang bertentangan mengenai covenant ini. Dan waktu Wagner mulai mengajar ini covenant, langsung dibilang lebih baik kamu jangan bahas ini. Lalu dia ke Mrs. White, dan Miss White bilang bahwa memang topik covenant ini sebenarnya perlu dipelajari. Walaupun perlu diselidiki lebih dalam lagi sebelum dipersembahkan ke sekolah. Dan ada pertemuan malam sebelumnya, dan sebelum Wagner mulai membagikan pelajaran ini, dan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan oleh sebab itu, besoknya Wagner melepaskan jabatannya sebagai guru, dan Dan Jones ini dialah yang ambil alih sebelum Uriah Smith ambil alih sebagai orang yang memberikan pelajaran kepada murid-murid di sekolah ini ya. Dan jadi kita bisa lihat bahwa ini topik covenant ini sangat sensitif untuk dibahas. Miss White saja bilang, oke, kita bahas, tapi bagaimana kalau kita pelajari lebih dalam dulu sebelum kita bahas. Jadi dia nggak tolak, Miss White nggak tolak. Dan Dan Jones bilang, well, jangan dipelajari dulu, betul. Lalu pada saat yang bersamaan, kira-kira sahabat yang bersamaan, pelajaran sekolah Sabat ya, yang diedit oleh Wagner mengenai buku Ibrani sedang dipelajari oleh seluruh gereja. Dan Dan Jones mengetahui situasi ini, namun Uriah Smith baru mengetahui bahwa topik buku Ibrani ini sedang dipelajari di sekolah Sabat gereja. Walaupun ini tidak bicara tentang The Covenant, tapi yang tulis Wagner. Dan oleh sebab itu, Uriah Smith, dia bilang, wah ini permainan kotor katanya. Permainan kotor oleh Wagner, bahwa dia seakan-akan menyeludup topik ini, walaupun ini nggak spesifikly ngomong tentang covenant ya, tapi karena dia sudah boleh dikatakan sentimen ya, nggak setuju dengan topik covenantnya Wagner, sehingga topiknya Wagner yang membahas tentang buku Ibrani yang sedang dipelajari sebagai sekolah Sabat, dia pun menentangnya. Dan dia tulis disclaimer dalam dia punya review, dia bilang, hanya karena pelajaran ini, doktrin ini muncul di sekolah Sabat atau review, bukan berarti bahwa kita bisa menerimanya. Kan? Sementara banyak orang tertarik untuk mempelajari covenant. Kita tahu, buku Ibrani ada covenant juga kan. Jadi kita bisa lihat bahwa Uriah Smith ini sangat menentang pengertian daripada yang diajarkan Wagner mengenai covenant. Kan? Jadi kita lihat selanjutnya mengenai covenant ini dan apa yang dikatakan oleh Mrs. White mengenai topik ini. Jadi kita sudah tahu bahwa yang dikabarkan Wagner ditolak atau ditentang oleh Uriah Smith. Jadi sekarang Uriah Smith tulis kepada Miss White Februari 17, 1890. Dia bilang, nampaknya bagi saya, selain kematian James White ya, selain kematian James White, yang paling menyedihkan, satu bencana yang sangat besar bagi Uriah Smith, tapi nomor 2 daripada kematian James White katanya, bencana yang terbesar setelah itu ialah waktu Wagner, si Uriah Smith bilang, waktu Wagner dia bikin dia punya artikel tentang buku Galati melalui Signs of the Times. Jadi dia bilang inilah satu bencana yang sangat besar. Waktu Uriah Smith bilang Wagner, dia punya artikel mengenai buku Galati, the Book of Galatians, di Science. Dia pikir pertanyaan daripada hukum di buku Galati sebenarnya sudah disettle, artinya sudah disetujui tahun 1856. Nah, 56 sekarang, sementara ini tahun 90 ya. Jadi sekitar 44 tahun sebelumnya katanya, waktu Brother Pierce datang dari Vermont dan investigate posisi Wagner dalam dia punya buku tentang hukum ini, khususnya buku hukum Galati, apakah itu 10 hukum. Jadi ada hukum di buku Galati yang mereka bilang ini bukan 10 hukum atau ini 10 hukum. Dan kita akan lihat bahwa ini bicara tentang law of Moses nanti kan.
Dan dia bilang, saya sangat terkejut dengan artikel ini, kan? Dan untuk mengkontradiksi waktu kamu tulis tentang Wagner mengenai hal ini, kamu lihat bahwa posisinya salah. Jadi Uriah Smith bilang pada Miss White, bukankah kamu juga menentangnya? Bukankah kamu bilang bahwa posisi daripada Wagner salah? Ini Uriah Smith bilang kepada Miss White, ya. Dan salahnya ialah mengenai hukum Galati itu adalah 10 hukum. Jadi kita akan lihat bahwa ada hukum di buku Galati yang Wagner bilang itu sama dengan 10 hukum, dan Uriah Smith bilang itu bukan 10 hukum. Jadi kalau bukan 10 hukum, boleh dikatakan waktu di kayu salib dipakukan. Gitu? Oke. Lalu ada satu isu yang sedang diselidiki, yaitu apakah hukum di Galati itu adalah 10 hukum sebagaimana yang diklaim oleh Brother Wagner. Atau hukum Musa itu kan sebagaimana yang diklaim oleh Brother Pierce. Artinya Brother Pierce yang dia bilang tahun 1856 sudah settle dia punya perdebatan itu bahwa itu bukan nampaknya. Lalu sekarang Wagner bilang itu adalah 10 hukum. Hukum Musa adalah 10 hukum. Seingat saya, ini sangat berbeda katanya Pierce dengan Wagner, ya. Dan dia bilang, dan mengenai hal itu, kamu bilang, dia bicara tentang kepada Miss White bahwa Wagner salah, kan? Jadi sekarang Uriah Smith bilang kepada Miss White, bukankah kamu punya posisi ialah Wagner salah mengenai hukum Galati itu? Law of Moses adalah 10 hukum. Kan? Tetapi dia punya pandangan mengenai buku Galati itu, ya, dari konklusi daripada dia punya premis, kan, sudah dibuktikan salah oleh Pierce, dan Miss White dia bilang Miss White juga setuju bahwa pengertiannya salah. Jadi kenapa dia diizinkan untuk menulis dia punya artikel tadi mengenai buku Galati kalau kita sudah tahu posisi dia salah? Kenapa demikian? Ini yang ditulis oleh Uriah Smith tahun 1890, okay? Nah, Roma 8 itu juga kita lihat di sini bahwa orang yang menentang hukum Tuhan adalah orang yang sedang bermusuhan terhadap Tuhan. Enmity, kan? Sedang bermusuhan, atau daging. The carnal mind is enmity. Artinya kalau kita menolak hukum Tuhan, itu kita punya daging yang menolak hukum Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah the law in Galatians, hukum yang dibicarakan di buku Galati, apakah itu yang dibilang hukum Musa, apakah itu 10 hukum atau bukan 10 hukum? Sama atau tidak? Posisi Uriah Smith dengan Pierce tadi, atau posisinya Wagner? Nah, sekarang kita lihat tulisan Miss White, ya. Malam sebelum saya ditunjukkan, okay, night before artinya malam sebelum ini, saya ditunjukkan bukti-bukti mengenai covenant yang sangat jelas dan sangat meyakinkan. Kamu, okay, Brother Dan Jones, Brother Porter, dan orang-orang yang lain menggunakan waktu kamu untuk menyelidiki sesuatu yang nggak ada hasilnya, kan, mengenai posisi covenant, kan, untuk mendapatkan posisi yang berbeda atau bertentangan dengan Wagner. Jadi kamu menyelidikinya untuk menentang Brother Wagner. Jadi waktu kamu mau menyelidiki itu, kamu menyelidikinya hanya untuk menentang Wagner punya presentation mengenai the law of Galatians, kan? Seandainya kamu menerima terang yang sebenarnya yang menyinari itu, kan, kamu nggak akan mengulang kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu menyalahgunakan pengertian Alkitab. Artinya Miss White bilang sini bahwa ini yourself adalah dia punya Uriah Smith, Dan Jones, dan orang-orang lain waktu mereka mau menyelidiki
firman Tuhan, mereka menyelidikinya untuk menentang, bukan untuk cari kebenaran, tapi sekedar untuk menentang posisinya Wagner. Dan mereka, bisa dibilang bahwa Wagner punya posisi adalah terang yang benar yang menyinari. Dan waktu terang sudah menyinari, dan kamu tolak, dan kamu menggali firman Tuhan hanya untuk membuktikan Wagner salah, kamu sedang mengulang cara menginterpretasi Alkitab dan menyalahgunakan arti Alkitab sebagaimana orang-orang Yahudi. Mengenai persoalan covenant ini, itu adalah satu hal yang sangat jelas dan akan diterima dengan orang yang jujur dan pikiran yang tidak prejudice. Dan dikatakan, saya ditunjukkan Tuhan kepada saya mengenai hal ini. Lalu dia bilang kepada Uriah Smith, kamu telah berpaling dari terang yang sederhana ini, yang enggak complicated ya. Kamu sudah menolak terang karena kamu takut bahwa hukum Galati ini harus kamu terima. Sebagaimana hukum di Galati, saya nggak pernah ada beban, dan saya nggak pernah ada beban. Karena tadi dibilang kan bahwa Uriah Smith bilang bahwa Miss White menentang ini, tulisan Wagner atau artikelnya Wagner, dia bilang saya nggak pernah ada beban, saya nggak pernah ada beban terhadap itu. Kamu waktu tolak Wagner punya The Law of Galatians, yaitu hukum Musa adalah 10 hukum, kamu tolak terang dari surga. Artinya, The Law of Moses yang kita sudah belajar di The Book of the Law kan adalah 10 hukum. Dan The Law of Moses adalah statutes dengan judgment adalah 10 hukum. Dan di 1888 itu yang mereka tolak adalah hukum Musa itu bukan sama dengan 10 hukum sehingga bisa ditiadakan. Sementara Miss White bilang ditunjukkan terang dari surga bahwa hukum Musa adalah 10 hukum. Adalah 10 hukum. Dan 1888 waktu mereka tolak, yang mereka bilang bahwa itu bukan 10 hukum. Jadi kita bisa lihat bahwa hal ini sedang terulang kembali sekarang. Karena banyak orang nggak mengerti bahwa itu 10 hukum. Dan kita tahu bahwa Law of Moses itu dia punya status dengan judgment. Dan yang kita tahu juga adalah dia punya feast, salah satunya. Dia punya feast mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan itu diberikan untuk umat Tuhan bisa lebih mengerti prinsip 10 hukum agar tidak melanggarnya. Ini pun sedang ditolak akhir zaman. Dan kita sudah belajar di pelajaran pertama bahwa dengan tidak mengerti prinsip ini, hukum Musa ini, umat Israel harus mengembara di padang belantara untuk 40 tahun sebelum mereka masuk. Demikian juga tahun 1888, seandainya mereka terima bahwa The Law of Moses itu adalah 10 hukum, mereka pun dalam beberapa tahun akan melihat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan umat Tuhan pun di akhir zaman sedang mengembara di padang belantara untuk symbolically 40 tahun kembali. Dan sekarang kita revisit, kita kunjungi lagi topik ini. Dan kita lihat masih banyak orang yang tidak mengerti dan menolaknya. Sebagaimana sudah ditolak di Sinai dan di setiap zaman dan khususnya tahun 1888. Jadi pertanyaannya adalah ini 10 hukum dengan Law of Moses yang adalah sama. Bukankah ini dia punya basis ya. Dia punya berdasarkan penurutan 10 hukum lah. Janji akan ditepati bagi kamu. Jadi Tuhan bilang saya mau buat perjanjian dengan kamu. Dan perjanjiannya ialah kamu akan mewarisi tanah perjanjian dan bisa tinggal di situ selama-lamanya. Kita tahu itu dunia baru kan. Dan kalau kamu mau mewarisi tanah perjanjian itu, syaratnya kamu nggak boleh berdosa atau kamu menurut 10 hukum. Jadi dia punya dasar janjinya dipenuhi ini ialah untuk menurut 10 hukum. Dan kita tahu bahwa manusia nggak bisa menurut 10 hukum. Itu sebabnya dengan grace Tuhan lah.
10 hukum itu bisa, the righteousness daripada 10 hukum bisa di-impute kepada orang berdosa dan diberikan grace untuk dipertahankannya. Sementara tanpa itu manusia punya usaha sendiri nggak akan bisa mengungkapkan penurutan hukum yang sempurna, yang mana hukum akan selalu bilang kamu berdosa. Dan kalau saya tolak law of Moses itu sama dengan 10 hukum, artinya law of Moses saya tolak. Dan kalau saya tolak law of Moses dengan dia punya status dengan judgment, artinya saya tentu saja nggak pernah akan menurut 10 hukum. Kalau 10 hukumnya saya langgar. Jadi orang yang menolak law of Moses nggak pernah akan menerima janji daripada covenant itu untuk bisa tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya dan setiap minggu, setiap bulan, dan tahunan bisa mengadakan feast di hadapan tahta Bapa, nggak bisa. Jadi ini law of Moses ini sangat berhubungan dengan covenant. Sangat berhubungan dengan covenant. Kalau kamu tolak itu, law of Moses, tentu saja kamu akan melanggar 10 hukum dan tidak memenuhi syarat untuk menerima tanah perjanjian. Tetapi kalau kamu menerima 10 hukum yang bagiannya adalah the law of Moses, the Mosaic law, kamu bisa kedapatan menurut dengan kuasa Tuhan dan akan mewarisi tanah perjanjian dan tinggal di situ bersama-sama Adam dan keturunannya yang setia, 144.000 untuk selama-lamanya. Jadi inilah kasusnya yang terjadi di tahun 1888-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa covenant ini atau hukum Tuhan itu adalah terang dari surga. Nah, terang dari surga ini Wahyu 18 ayat 1 kan, dia bilang, dan saya melihat malaikat atau umat Tuhan yang memelihara 10 hukum termasuk law of Moses turun dari surga, memiliki kuasa yang besar dan dunia diterangi dengan kemuliaannya. Artinya terang yang menerangi dunia ini kemuliaannya adalah the law of God, hukum Tuhan, termasuk the law of Moses. The law of Moses ya. Kita bisa lihat di Keluaran 33 mulai ayat 18 dikatakan, Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu. Dan dikatakan di situ, aku akan menunjukkan semua kebaikanku, aku akan menyebut namaku, Jehovah, kan? Atau karakter hukum. Kan? Jadi ini adalah karakter Tuhan. Nama adalah karakter. Dia punya goodness, kita tahu good itu adalah hukum kan. The law is holy, just, dengan good. Dan waktu manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan semua itu very good karena sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi hanya dengan menerima hukum Musa barulah umat Tuhan akan tertulis di dahi mereka meterai Tuhan 144.000 karena mereka menerima hukum Tuhan termasuk hukum Musa yang adalah hukum Tuhan. Dan ditulis oleh Roh Tuhan karakter Bapa atau dibentuklah karakter Bapa di dahi mereka. Itu sebabnya mereka lah yang akan dimeteraikan dan akan mengumandangkan pekabaran Wahyu 18:1 waktu dunia akan melihat karakter Bapa. Dalam the living epistle ya, bukan dalam the dead letter. Di Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, waktu Musa turun dari Bukit Sinai, dia memegang 2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini 10 hukum, kan? Dan yang sedang pegang adalah Musa. Jadi kita bisa lihat, ada Musanya, ada 10 hukum, kan? Ini dia punya prinsip, kan? Walaupun Musa ada tulis dia punya hukum Musa juga, tapi dia punya prinsip adalah 10 hukum dipegang oleh Musa, karena hukum Musa, dia bilang, adalah 10 hukum. Karena itulah prinsip-prinsip, malahan lebih jelas diuraikan di hukum Musa, prinsip-prinsip 10 hukum. Jadi waktu Musa bawa 2 loh batu turun dari Bukit Sinai, dia turun dan dia nggak sadar bahwa mukanya bersinar-sinar waktu dia berbicara dengan umat Israel. Ini dia punya terang. Jadi tadi kita lihat bahwa ada orang yang bawa pekabaran dari surga turun ke bumi ini. Nah, Musa turun dari gunung. Lalu mukanya bersinar-sinar. Dan sinarnya adalah terang karakter Bapa
yang diungkapkan dalam 10 hukumnya dan hukum Musanya. Jadi waktu Musa turun dari waktu Musa turun dari Bukit Sinai, dia pegang 10 hukum dan dialah yang represent Law of Moses kan yang ditulis, dan waktu itu turun mukanya bersinar-sinar. Atau di Sinai lightened with his glory kan. Ayat 30. Lalu Harun dan umat Israel semua melihat Musa dan mereka melihat wajahnya bersinar-sinar. Dan mereka semua ketakutan untuk mendekati dia. Sama dengan di Bukit Sinai waktu Tuhan mengucapkan 10 hukumnya kan. Mereka semua takut untuk mendekat dia. Kalau mereka takut artinya mereka belum terima gospel. Mereka nggak bisa lihat hukum Tuhan punya mercy, goodness. Yang mereka lihat ialah dia punya pengungkapan justice terhadap dosa mereka. Artinya orang yang berdosa akan nggak bisa lihat terang ini. Kenapa? Karena terang ini menginsafkan orang ini akan dosanya tanpa bisa melihat the mercy of God melalui dia punya law of Moses dan dia punya sanctuary service kan. Oleh sebab itu mereka nggak bisa lihat. Kan? Lalu ayat 32 dikatakan, setelah itu umat Israel datang dekat kepada dia, kan? Dan dia memberikan kepada mereka semua perintah yang Tuhan telah ucapkan kepada dia di Bukit Sinai. Setelah itu setelah Musa selesai berbicara, dia menutup lagi wajahnya. Tapi waktu Musa masuk kembali berhadapan dengan Tuhan, dia lepas lagi atau dia cabut lagi dia punya penutup wajah ya sampai dia keluar. Jadi umat Tuhan nggak bisa lihat. Umat Tuhan nggak bisa lihat terang ini. Sama dengan di 1888. Mereka misalnya bilang kan, kamu tolak terang ini. Jadi 1888 dia punya Uriah Smith dengan yang lain. Itu sama dengan mereka menutup wajah mereka karena mereka nggak bisa lihat pekabaran ini yang dikabarkan oleh Wagner dengan Jones. Mereka tutup lagi wajah mereka. Dan waktu Musa turun dari bukit, mereka tutup juga wajah mereka sama dengan apa yang terjadi tahun 1888. Dan ayat 35, umat Israel melihat wajah Musa dan dia punya wajah bersinar-sinar. Lalu Musa harus menutup lagi wajahnya waktu dia bicara dengan mereka. Persis apa yang terjadi di 1888. Karena terang itu, kita mau lihat lagi kan, terang itu adalah terang kemuliaan Tuhan, yaitu dia punya hukum. Dan tadi kita lihat di sini bahwa Misway bilang mengenai covenant itu, mengenai Mosaic Law dengan 10 hukum, kamu tolak terang itu. Kamu tolak terang itu. Jadi kita lihat bahwa Uriah Smith, Dan Jones, Brother Porter, dan orang-orang lain, mereka tutup wajah mereka secara simbol, mereka tutup dari terang yang dikabarkan oleh Wagner. Dalam cerita ini Wagner, tapi kita tahu Jones juga kabarkan kan. Jadi sejarah terulang kembali. Sejarah Sinai terulang di Minneapolis, Minnesota. Oke, jadi kita sekarang lihat di 2 Korintus 3 ayat 7. Dikatakan, kalau ministration of death, kita tahu di ministration of death adalah hukum Tuhan yang ditulis atau diukir di batu, itu glorious. Nah kita tahu, yang membuat 10 hukum yang diukir di batu itu adalah kebenaran daripada apa yang ditulis, walaupun tulisan dan batunya enggak glorious. Ini sama dengan 10 hukum ditulis di kertas. Itu glorious, yang bikin glorious kenyataan daripada apa yang ditulis, sementara kertas dan tintanya tidak glorious. Ini sama dengan ceremonial law itu glorious, tapi yang membuat glorious ialah kenyataan daripada simbol ceremonial law. Jadi simbol ceremonial law-nya enggak glorious, tapi kalau saya bisa lihat karakter Bapa yang diungkapkan di dalam anak yang disimbolkan oleh domba yang disembelih, itu yang bikin glorious, bukan ceremonial law-nya. Dan kalau saya hanya bisa lihat domba dibunuh tanpa bisa melihat karakter Bapa, itu sama dengan ministration of death. Karena saya nggak bisa lihat
mercy-nya God, sehingga saya hanya bisa lihat saya dituduh mati. Kan? Dan walaupun dia glorious, tapi di mana umat Israel nggak bisa melihat wajah Musa untuk kemuliaan daripada wajahnya. Kan? Jadi mereka nggak bisa lihat wajah Musa waktu Musa turun bawa 10 hukum itu. Waktu dia turun bawa 10 hukum itu, dan karakter Bapa diungkapkan dalam wajahnya yang bersinar-sinar, mereka nggak bisa lihat itu. Mereka nggak bisa lihat glory-nya daripada 10 hukum. Mereka bisa lihat 10 hukumnya, mereka bisa lihat 2 loh batunya, mereka bisa lihat tulisannya, tapi mereka nggak bisa lihat glory-nya. Mereka nggak bisa lihat karakter Bapa yang sempurnanya, yang kita sudah mengerti, yang diungkapkan, diuraikan, dan disederhanakan oleh the Mosaic Law atau Law of Moses. Mereka nggak bisa lihat itu. Karena dia punya simbol ialah mereka nggak bisa lihat Musa punya wajah. Mereka nggak bisa lihat Law of Moses yang menjelaskan 10 hukum. Jadi waktu Musa turun bawa 10 hukum, Musa punya wajah nggak bisa dilihat karena mereka nggak bisa lihat Mosaic Law-nya yang menjelaskan 10 hukumnya. Mereka hanya bisa lihat 10 hukumnya yang menuduh mereka melanggar dan patut mati. Dan mereka nggak bisa lihat kasih Bapa yang diuraikan oleh Musa yang dilampangkan oleh wajahnya. 2 Korintus 3:8, kalau 10 hukum yang ditulis di batu itu saja glorious, kan? Yang mana mereka nggak bisa lihat wajah Musa. Bagaimana kalau ministration of spirit, kan? Yang kita tahu yang ditulis di hati manusia lebih glorious, kan? Kenapa? Karena kita tahu Musa punya karakter itu. Musa itu gloriousnya spirit. Karena dia memiliki terang di wajahnya. Karena karakternya adalah karakter Bapa yang ditulis oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menulis 10 hukum di hatinya Musa, sehingga wajahnya mengungkapkan itu yang mereka nggak bisa lihat. Mereka hanya bisa lihat 2 loh batunya yang ditulis oleh tangan. Mereka nggak bisa lihat wajah Musa yang mengungkapkan 2 loh batu yang di wajahnya itu yang ditulis oleh Roh Kudus. Jadi yang lebih glorious ialah yang karakter Bapa yang dihidupkan seorang, living episode. Itu lebih glorious daripada yang diungkapkan oleh batu. Walaupun sama-sama glorious, tapi bukankah lebih mantap kalau orang yang menghidupkannya daripada saya hanya baca dan mengimajinasikannya? Bukankah kehidupan orang itu lebih nyata daripada yang saya gambarkan daripada apa yang saya baca? Kan? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ministration of glory ini, atau ministration of spirit ini, yang lebih glorious adalah ministration of righteousness yang melebihi gloriousnya karena itu ditulis di hati manusia dan diungkapkan karakter Bapa dalam kehidupan manusia. Karena kalau saya lihat karakter Bapa di 10 hukum, saya hanya lihat 2 loh batu dan saya hanya bisa menggambarkan kira-kira Bapak seperti apa ya. Bapak bilang nggak boleh ini. Kita sudah dengar kan, 10 hukum cuma bilang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, ingat ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kayaknya nggak boleh semua kan. Itu ministration of death. Nggak boleh itu supaya kamu nggak mati. Dan kalau kamu lihat bahwa nggak boleh itu sama dengan supaya kamu nggak mati dan bisa hidup selama-lamanya, itu ministration of life. Tapi kalau orang cuma lihat nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, itu ministration of death. Sementara orang yang bisa lihat life adalah puji Tuhan dibilang nggak boleh, kalau nggak binasa saya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa inilah yang mereka tidak bisa mengerti dan inilah yang mereka nggak bisa lihat. Tahun 1888. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menunda kedatangannya karena dunia nggak pernah bisa melihat karakter Bapa untuk bisa diselamatkan, karena umatnya yang dipercayakan terang menolak terang itu yang kalau diterima akan menerangi dunia dengan kemuliaannya Bapa. Dan kita bisa lihat di sini ayat 13, waktu Musa
menutupi wajahnya sehingga orang-orang Israel nggak bisa lihat wajahnya. Mereka nggak bisa lihat the end. Mereka nggak bisa lihat the righteousness of the law. Mereka nggak bisa lihat kesempurnaan daripada karakter Bapa. Mereka hanya bisa lihat justice-nya Tuhan tanpa bisa melihat merciful goodness-nya Tuhan. Dan domba itu adalah justice dengan mercy. Yang mereka bisa lihat adalah cuma justice, harus ada yang mati. Dan waktu Tuhan Yesus dipakukan, bukankah itu justice Tuhan? Dan kalau itu justice Tuhan, bukankah harusnya saya lihat, wah artinya sekarang Tuhan mau kasih dia punya mercy, karena sudah ada yang bayar. Kecuali saya tolak dia punya mercy, sayalah yang terima justice-nya, padahal Tuhan sudah pakukan kematiannya. Tuhan sudah pakukan kematian di kayu salib, itu justice-nya Tuhan sudah di-fulfill, sudah dipenuhi. Sekarang dia mau kasih, dia punya mercy kalau kamu terima justice-nya sudah ditanggung anaknya. Tapi karena mereka nggak bisa lihat itu, mereka nggak bisa lihat bahwa hanya itu, hanya kematianlah yang dipakukan, mercy-nya Tuhan pun dipakukan. Dan ayat 14 dikatakan, pikiran mereka dibutakan, artinya orang-orang di 1888, apakah mereka memiliki kondisi Laodikia karena buta? Iya. Sampai hari ini, wajah mereka masih tertutup, nggak bisa melihat itu, karakter Tuhan, itu mercy, hanya bisa lihat dia punya justice. Waktu baca dalam Old Testament, dan kita tahu Old Testament mulainya dengan Musa. Mulainya dengan Musa. Sampai hari ini, waktu baca buku Musa, masih tertutup wajah hati mereka. Mereka nggak bisa lihat. Dan apa terjadi, apa hasilnya kalau mereka tetap nggak bisa lihat? Dikatakan di sini, kalau Injil ini, kalau the glorious gospel, kalau terang daripada karakter Bapa yang diungkapkan oleh law Moses ini, disembunyikan, itu disembunyikan bagi mereka yang hilang. Artinya kalau saya tolak the law of Moses, dengan dia punya statutes, judgment, dia punya feast, dan semua itu, saya akan hilang, Alkitab bilang. Saya akan hilang. Dan saya sudah dibutakan oleh kuasa dunia setan ini, sehingga saya nggak bisa lihat terang daripada the glorious gospel yang diungkapkan oleh 10 hukum, dan untuk orang yang nggak mengerti itu diuraikan oleh the law of Moses. Sehingga kalau law of Moses saya buang, saya tetap buta akan karakter Tuhan dan tidak bisa mengabarkan pekabaran malaikat ketiga yang akan menerangi dunia ini dengan kemuliaannya. Kan? Itu dia. Jadi sangat mematikan sekali kalau saya tolak law of Moses ini. Dan Uriah Smith dengan yang lain, mereka katanya menolak itu karena mereka kalau terima, mereka harus terima apa yang mereka sudah tolak. Jadi sebenarnya mereka nggak bisa temukan kesalahannya. Sama dengan di early writings katakan, waktu umat Tuhan mengabarkan Sabbath more fully, kita tahu fallen churches dengan nominal Adventist marah karena mereka nggak bisa buktikan salah. Sama dengan ini Uriah Smith dengan Jones dan yang Porter yang lain lagi, mereka hanya mau cari bagaimana untuk membuktikan dia salah, sementara Tuhan bilang kepada Miss White bahwa ini adalah kebenaran. Mereka sedang tolak terang sebagaimana umat Israel menolak itu. Dan kalau saya bisa merendahkan hati dan membuka hati saya untuk kebenaran ini, dan kalau saya sudah bisa lihat benar, Roh Kudus sudah menuntun saya tidak mengeraskan hati, saya bisa buka tudungnya, dan kalau saya buka tudungnya, dari ayat 18, dengan wajah terbuka, tidak ada yang menutup lagi, saya bisa melihat the glory of the Lord. Saya bisa melihat karakter Bapa. Kalau saya menerima prinsip bahwa hukum Musa itu kita butuhkan untuk bisa melihat itu. Dan saya bisa melihat kemuliaan Bapa dengan sempurna. Dan saya akan dirubahkan menjadi sama image dari glory ke glory, dan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Jadi inilah yang ditolak di 1888 yang hampir semua orang Advent tahu tahun 1888, walaupun saya mengerti bahwa enggak semua orang yang mengaku Advent, apalagi di akhir zaman ini,
mengerti dan mau tahu tentang apa yang terjadi di sini. Ini adalah sejarah sedang terulang kembali di akhir zaman, tetapi kita sudah mengerti bahwa kedua kali coba masuk tanah perjanjian, masuk mereka, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, walaupun ada yang tolak, tapi tidak semua menolaknya. Musa menutupi wajahnya untuk menyembunyikan dia punya kemuliaan daripada hukum yang terpantul di wajahnya. Okay? Dan kemuliaan Kristus itu tertutup dari pandangan manusia. Jadi Musa itu menutup wajahnya yang memantulkan cahaya glory hukum itu. Dan hukum itu siapa? Dan sangat menariknya ialah Musa menutup wajahnya. Karena mereka nggak bisa lihat hukum Musa yang menguraikan 10 hukum karakter Bapa. Di Selected Messages halaman 237, dengan melihat objek daripada apa yang disingkirkan, melihat Kristus diungkapkan di dalam hukum yang menyinari, menerangi wajah Musa. Okay? Jadi Kristus as revealed in the law. Jadi kita bisa lihat bahwa Kristus punya karakter itu, kehidupan Kristus itu saya bisa lihat di 10 hukum. Dan 10 hukum itu mengungkapkan karakter Kristus, dan Kristus bilang, lihat saya, lihat Bapa. Okay? Ministration daripada law yang ditulis di batu ini adalah ministration of death, kita tahu. Enggak, hukum Tuhan yang di batu itu nggak bisa menolong. Hanya Roh Kudus lah, harus ministration of life. Kan? Tanpa Kristus, pelanggar dibiarkan di bawah kutukan hukum, tanpa pengharapan untuk diampuni. Ministration itu nggak ada mulianya. Okay? Ministration itu nggak ada mulianya. Tetapi juru selamat yang dijanjikan, okay? Juru selamat yang dijanjikan, yang diungkapkan di types dengan shadow daripada ceremonial law yang membuat hukum itu glorious. Kan? Jadi kita bisa lihat bahwa ceremonial law itu bunuh domba dan dia punya liturgi ceremonial law, nggak ada gloriousnya, kecuali saya bisa melihat waktu saya menjalankan dia punya ceremonial law, saya bisa melihat Tuhan Yesus, Bapa punya kebaikan melalui anak dan karakter Bapa, di mana justice-nya dipenuhi waktu anaknya mati, waktu dosa dipakukan, terpenuhlah justice-nya Bapa, dan kenyataannya bahwa bukan saya yang mati, Tuhan sedang memberikan dia punya mercy. Kalau saya bisa lihat itu di ceremonial law, itulah yang membuat glorious-nya. Kan? Dan setelah kayu salib, saya tetap harus lihat kayu salib. Sebagaimana mereka harus melihat kayu salib melalui apa yang mereka bikin, kita pun melalui apa yang kita bikin setelah kayu salib, harus melihat kayu salib. Dan apa yang kita buat setelah kayu salib, yang melihat ke belakang, yang mengingatkan kita akan kebaikan Bapa melalui anaknya. Waktu kita meet and drink. Meet and drink itu yang kemarin sudah dibilang, itu enggak ada glory-nya, kecuali waktu saya makan dan minum, saya bisa melihat apa yang saya harus lihat waktu mereka bikin ceremonial. Dan kalau saya nggak bisa lihat, sementara saya meet and drink, saya nggak ada bedanya dengan orang-orang di 1888 yang menolak terang dari surga ini, dan nggak ada bedanya dengan Kain yang nggak mau korbankan domba, nggak ada bedanya dengan Esau, Edom, yang hanya mau memenuhi kebutuhan dagingnya, nggak ada gunanya dengan umat Israel yang hanya bisa melihat hukum Tuhan sebagai hukum yang menuduh kematian tanpa bisa melihat the mercy of God. Nggak ada gunanya meat and drink kalau saya nggak bisa melihat apa yang saya harus lihat, sebagaimana apa yang sebelum kayu salib harus lihat waktu mengorbankan domba dalam mereka punya seremonial. Rasul Paulus menginginkan saudara-saudaranya untuk melihat kemuliaan itu daripada juru selamat yang mengampuni dosa mereka. Dan hanya dengan mereka melihat bahwa dosa mereka diampuni karena ada yang mati dalam bentuk domba, barulah ada artinya mereka punya Jewish economy, yaitu mereka punya ceremonial. Mereka punya ceremonial itu nggak ada gunanya
kalau mereka nggak bisa menghargai bahwa ini semua menggambarkan atau simbol daripada Bapa memberikan anaknya sehingga kamu bisa hidup. Dan waktu mereka harus menjalankannya, itu supaya mereka bisa diimpress bahwa bukan main beratnya Bapa memberikan anaknya, sebagaimana kamu pun berat untuk memberikan domba kamu. Setelah Kristus mati di kayu salib sebagai korban persembahan dosa, ceremonial law nggak ada force-nya lagi. Kenapa nggak ada force-nya? Karena ceremonial law ujung-ujungnya kematian, sementara Tuhan Yesus sudah mati. Kan? Jadi tujuan ceremonial law untuk melihat kematian Tuhan Yesus. Jadi untuk apa bikin ceremonial law kalau Tuhan Yesus saya sudah bisa lihat kematiannya? Kan? Itu sebabnya ceremonial law nggak perlu dibikin lagi karena ceremonial law menunjukkan kepada kematian Tuhan Yesus. Dan kalau kematian Tuhan Yesus sudah menjadi kenyataan, itulah yang saya harus lihat sekarang. Jadi ceremonial law itu tidak dilakukan lagi karena saya sudah lihat apa yang perlu dilihat melalui ceremonial law. Sehingga ceremonial law-nya disingkirkan, saya lihat kepada kayu salib, tapi tambah lama kan tambah menjauh kayu salib. Saya lihat kayu salib terus. Karena itulah yang saya harus lihat. Tapi kalau sebelum kayu salib, karena belum ada kayu salib, saya harus lihat kayu salib melalui domba. Dan waktu kayu salib sudah tiba, domba disingkirkan. Sekarang setelah kayu salib, lihat kayu salib terus. Dan apa yang membuat saya ingat tentang kayu salib? Meat and drink. Jadi itu ceremonial law itu ada koneksinya dengan moral law dan itu glorious. Dan yang membuat glorious kalau kamu bisa lihat kayu salib. Artinya setelah kayu salib, dia punya meat and drink, feast itu glorious juga. Kalau kamu bisa melihat kayu salib juga. Kan? Sama-sama ada stamp keilahian. Dan mengungkapkan kekudusan, keadilan, dan kebenaran Bapa. Kan? Dan kalau ministration daripada dispensation yang disingkirkan itu glorious, ceremonial law itu, apalagi kenyataannya glorious, waktu benar-benar Tuhan Yesus lah yang dipakukan di kayu salib, yang memberikan kehidupannya agar semua bisa diselamatkan. Jadi sama-sama glorious, sama-sama sanggup menyelamatkan, sama-sama sebelum setelah kayu salib kuasa menyelamatkannya sama. Cuma cara masing-masing untuk melihat kebaikan Bapa itu caranya beda. Tapi yang perlu lihat adalah kebaikan Bapa, hukumnya, kayu salibnya. Dan satu melihatnya sebelum terjadi melalui domba, satu melihatnya setelah terjadi dan diingatkan kembali oleh meat and drink. Itu yang membuat ceremonial law dengan dia punya feast yang tetap dilakukan tanpa domba, glorious. Itulah yang membuat glorious. Dan the proclamation atau dikumandangkannya 10 hukum adalah satu pengungkapan yang mulia dan majesty daripada Tuhan. Okay. Dan bagaimana pengungkapan 10 hukum ini mempengaruhi umat Tuhan? Mereka ketakutan. Yang mereka lihat adalah guntur, kilat, dan bunyi sangkakala, dan asap, dan mereka mulai mundur. Mereka bilang kepada Musa, kamu yang bicara dengan kita nggak akan bicara, kita nggak akan dengar. Kalau Tuhan ngomong, nanti kita mati. Nah, kalau mereka bilang, waktu 10 hukum diberikan, mereka bilang, nanti kita mati, yang mereka bisa lihat hanya apa? Judgment. Mereka nggak bisa lihat mercy. Mereka ingin Musa untuk menjadi perantara mereka. Kan? Mereka nggak mengerti bahwa Kristuslah yang sudah ditetapkan menjadi perantara mereka. Kan? Dan kalau tanpa Kristus, mereka akan dibinasakan. Jadi mereka mau gantikan Kristus dengan Musa, sementara Kristus diberikan supaya mereka tidak mati. Coba lihat ya, kalau mereka terima Kristus, kalau mereka ketakutan, bukankah ada Kristus yang akan ambil kematian mereka? Sekarang mereka bilang apa? Singkirkan Kristus, karena nanti kita mati. Padahal dengan adanya Kristus, Kristuslah yang mati, bukan mereka. Artinya mereka nggak bisa lihat Kristus sebagai pengganti kematian mereka. Artinya walaupun mereka bunuh domba, mereka nggak bisa lihat Kristus sebagai pengganti mereka.
Dan apa yang membuat mereka bisa mengerti bahwa Kristus pengganti mereka? Dia punya law of Moses. Dia punya judgment, dia punya statutes, dia punya feast. Kalau mereka lakukan ini dan mengerti, mereka walaupun takut, tapi mereka larinya ke Kristus. Jadi Kristus diberikan supaya mereka nggak takut. Sekarang dengan adanya Kristus malahan disuruh minggir. Jadi hukum Musa diberikan supaya umat Tuhan nggak takut. Sekarang hukum Musa malahan dipakukan supaya mereka nggak takut. Bukankah ini yang terjadi di Sinai? Bukankah ini yang terjadi di Kain? Ini yang terjadi di 1888. Ini yang terjadi di akhir zaman. Dan ini sermon oleh Miss White March 1890 ya. March 8, 1890. Mari kita lihat tadi waktu Uriah Smith punya suara tadi. Udah di atas tadi ya. Tahun berapa dia? Oke, Uriah Smith tulisnya Februari 17, 1890 kan? Februari 17, 1890 tahunnya. Februari 17. Lalu sekarang Miss White tulis, respond, Februari 17 kan tadi. Sekarang Maret 8, Februari, Maret. Oke, artinya nggak sampai 1 bulan. 3 minggu kemudian lah Miss White tulis. Kemarin pagi saya masuk ke meeting pendeta-pendeta, saya punya jiwa sangat distress. Saya nggak bisa bilang kepada kamu betapa tekanannya sangat besar. Nampaknya bertumpuk-tumpuklah penderitaan saya. Pada malam hari, saya merasa sangat dibebani. Saya tidak tahu apa yang mau diharapkan atau berapa lama ini akan berjalan sedemikian rupa. Saya sekarang berdiri di hadapan banyak orang. Setelah saya datang dari Minneapolis di gereja, saya bilang kepada mereka apa yang Tuhan telah persembahkan kepada saya. Saya berdiri di depan mereka di ruangan itu, dan ada komite di situ. Saya bilang bahwa setiap orang daripada mereka yang mengeraskan hati mereka waktu mereka di Minneapolis, General Conference Session 1888, yang tetap mengejar mereka punya course yang tetap mengeraskan hati dan tetap mempertahankan posisi mereka, mereka nggak pernah akan bisa lihat satu gelintir terang sampai mereka mengakui kesalahan mereka. Dan terang ini tidak ada pengaruhnya terhadap Uriah Smith. Malahan dia mengeraskan hati dan menolak terang ini. Saya mau bilang kepada kamu, saudara-saudara, siapapun kamu itu, saya mau bilang kepada kamu, kamu sedang melakukan persis apa yang mereka lakukan di zaman Tuhan Yesus. Kamu sedang mengulang sejarah orang-orang Farisi. Jangan lupa, Tuhan telah membawa kita keluar dari posisi mereka, kan? Namun walaupun kamu sudah menerima saya punya testimoni, walaupun testimoni itu adalah testimoni Roh Tuhan, kamu mengeraskan hati, kan? Dan ada orang-orang di antara kamu, kan, yang akan tetap berperang untuk mempertahankan posisi kamu. Kiranya Tuhan ada mercy terhadap jiwa kamu, karena kamu membutuhkannya. Kamu telah berdiri menghalang-halang terang Tuhan ini. Dunia harusnya diterangi dengan kemuliaannya. Tetapi kalau kamu berdiri sebagaimana di mana kamu berdiri sekarang, lebih baik kamu bilang bahwa roh Tuhan itu roh setan. Artinya, Miss White bilang bahwa Tuhan bilang kepada Miss White, kalau kamu tolak hukum Musa, statutes, judgment, dan dia punya feast dan semua itu yang menjelaskan 10 hukum, lebih baik kamu bilang roh Tuhan itu roh setan. Karena yang kamu pikir roh Tuhan, kamu sebenarnya sedang dipengaruhi roh setan. Kamu punya sikap, kamu punya tindak tanduk, menunjukkan bahwa kamu memiliki roh iblis. Kamu sedang mengulang sejarah orang Yahudi. Jangan bergantung kepada Uriah Smith. Di dalam nama Tuhan, saya bilang kepada kamu, dia tidak memiliki terang. Nah, Uriah Smith tolak kalau hukum Musa itu adalah 10 hukum. Miss White ditunjukkan bahwa hukum Musa itu 10 hukum. Dan Tuhan bilang kepada Miss White dan diungkapkan di sini bahwa
Kalau bilang bahwa hukum Musa itu bukan 10 hukum sesuai dengan Uriah Smith, itu roh setan. Dia tidak memiliki terang itu. Dia nggak pernah berada di dalam terang sejak dia di Minneapolis 1888 punya General Conference, kan? Kamu telah berkumpul sama-sama dan telah memperkuat diri kamu, dan kamu dengan cara apapun telah menolak roh Tuhan. Semoga Tuhan berpengasihanan kepada jiwa kamu. Sudah bisa lihat apa yang terjadi 1888 sedang terulang di akhir zaman. Dan yang menolak Law of Moses, mereka bilang roh Tuhan adalah roh iblis. Bukankah itu caranya untuk menutup pintu? Bukankah itu caranya untuk dosa kita tidak bisa diampuni? Untuk bilang bahwa hukum Tuhan yang adalah hukum Musa itu dipakukan kayu salib, itu sama dengan roh iblis sedang bicara. Itu nggak ada terang, dan itu sedang berperang melawan roh Tuhan. Lalu dikatakan, sekarang saya mau bilang di hadapan Tuhan, bahwa mengenai covenant itu, sudah dipersembahkan kepada saya, itu adalah kebenaran. Itu adalah terang. Ingat, si Uriah Smith bilang, kamu kan setuju bahwa Wagner salah. Misalnya bilang, itu adalah kebenaran, itu adalah terang. Sangat jelas ditunjukkan kepada saya, itu adalah terang. Dan mereka yang menolak terang itu, saya tanya kamu, apakah kamu bekerja untuk Tuhan? Atau kamu sedang bekerja untuk setan? Itulah terang yang sangat jelas dari surga. Dan itu sangat berharga bagi umat Tuhan. Khususnya di akhir zaman. Apakah sejarah sedang terulang kembali, saudara-saudara? 1888, Tuhan Yesus tunda kedatangannya. Sekarang terang ini dibukakan lagi. Apakah kita mau menerimanya sebagaimana Joshua dengan Caleb masuk tanah perjanjian? Atau kita mau mengeraskan hati dan banyak umat Tuhan dibinasakan di padang belantara? Tuhan Yesus sudah mendatang. Janganlah kita menolak kuasa yang memerubahkan karakter kita. Inilah pekerjaan roh Tuhan. Jangan menolak roh Tuhan. Karena dengan menolak roh Tuhan, satu kali kelak, engkau telah menutup pintumu untuk selama-lamanya. Kiranya semua bisa melihat dan menerima terang yang adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Sampai kita berjumpa di bagian ketiga daripada pelajaran ini.